Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Devi. Hari ini Bu Devi akan menjelaskan desain produksi tiap-tiap kru seperti yang Bu Devi janjikan di materi kemarin. Itu form-form apa saja desain produksi tiap-tiap kru. Tapi untuk hari ini, pertemuan hari ini Bu Devi akan menjelaskan tentang desain produksi yang ada di 3 kru produksi terlebih dahulu, yaitu produser, penulis naskah, dan sutradara. Oke, kita mulai dulu dari produser. Untuk produser, yang pertama adalah ada yang namanya working schedule. Nah, working schedule itu adalah rencana jadwal dari praproduksi sampai pasca produksi. Itu yang dinamakan working schedule. Di working schedule itu ada apa saja? Misalnya ada yang namanya production company, yaitu nama kelompok kalian, lalu project title, judul program kalian, lalu durasi, lalu ada produser, ada direktur, itu bisa ditulis di atasnya. Setelah itu di kolomnya working schedule itu ada nomor, tahapan dari praproduksi sampai pasca produksi itu ditulis. Setelah itu aktivitas kegiatannya apa saja, misalnya penemuan ide, terus pembuatan naskah di praproduksi itu misalnya seperti itu, terus ada rapat produksi misalnya, lalu ada hunting lokasi, ada casting, sampai dengan nanti di pasca produksi kegiatannya apa. Setelah itu ada target per minggu. Target per minggu ini misalnya kita mulai bulan pembuatan desain produksi ini misalnya bulan September. Berarti di situ ditulis adalah bulan September sampai misalnya hanya 1 bulan sampai Oktober. Nah, di bawah bulan September itu ada angka 1, 2, 3, 4. Itu bukan yang nama, bukan tanggal, tapi itu adalah minggu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya di dalam 1 bulan itu. Nah, caranya bagaimana membuat, contohnya misalnya seperti penemuan ide. Penemuan ide itu misalnya mulai dari produser harus tahu misalnya selesainya di minggu pertama, September minggu pertama. Berarti yang di blok atau di centang atau di arsir itu adalah kolom minggu pertama. Itu boleh dicentang, boleh di blok atau boleh di arsir, itu terserah seorang produser ya. Lalu berikutnya misalnya kayak pembuatan naskah, produser harus mendeadline kapan penulis naskah jadi naskahnya, apakah di minggu kedua atau misalnya minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, itu silahkan di blok atau dicentang. Sampai nanti di pasca produksi akan seperti itu. Nah, berikutnya adalah working, kita belajar tentang working schedule. Contohnya seperti apa working schedule? Devi jelaskan dulu. Nah, bukan working schedule tapi tentang jadwal produksi atau shooting schedule. Kalau jadwal produksi atau shooting schedule itu lebih kepada jadwal pada saat hari H atau pada saat produksi itu berlangsung. Sama ya dengan yang lain, yaitu ada production company, produser sampai dengan durasi. Setelah itu nomor, hari tanggal, produksinya kapan mulainya, terus waktu pelaksanaannya, setelah itu kegiatannya apa. Misalnya waktu pelaksanaannya adalah jam 8 sampai jam 10. Nah, itu lalu kegiatannya apa? Misalnya pengecekan alat. Setelah itu jam 10 sampai jam 12 apa? Sampai nanti juga ditulis adanya break atau isoma. Itu. Jadi misalnya ada break produksi jam 12 sampai jam setengah 1. Sampai nanti produksi selesai jam berapa? Misalnya setengah 10. Itu sampai nanti kembali ke kantor atau ke base camp jam berapa. Nanti begitu pula dengan hari berikutnya juga ditulis. Itu untuk jadwal produksi. Selanjutnya adalah
kita membicarakan tentang breakdown budget. Untuk breakdown budget ini, contohnya seperti ini, breakdown budget itu kan anggaran yang dibuat seorang produser dari praproduksi sampai pasca. Bisa dibuat seperti ini contohnya. Jadi ada yang namanya sama dengan yang tadi, misalnya ada production company-nya, produsernya, sampai ke durasinya. Lalu anggarannya, misalnya ada nomor, ada item, unit, rate, harganya, keterangan harganya, lalu sampai ke notes keterangannya. Jadi kalau untuk di breakdown budget ini dibuat anggarannya bertahap ya, dari praproduksi apa saja yang dibutuhkan, misalnya konsumsi berapa, karena kita kan butuh rapat produksi, butuh konsumsi juga. Lalu misalnya perizinan, mungkin menggunakan tempat umum, berarti harus mengeluarkan biaya juga. Terus misalnya untuk rapat produksi, briefing itu berapa, setelah itu ada fotokopi naskah untuk kru misalnya. Lalu misalnya untuk sewa alat perlu juga bisa dikasihkan di produksi, boleh di biaya produksi, boleh dimasukkan di praproduksi. Sampai nanti misalnya make up, apakah perlu membeli, wardrobe perlu membeli atau tidak, terus set panggungnya, set dekornya, nah itu yang dibutuhkan apa, bisa dimasukkan di produksi atau praproduksi. Itu. Nanti setelah itu sampai dengan pasca. Misalnya paskanya perlu ada pembelian DVD atau misalnya konsumsi untuk editornya, misalnya seperti itu bisa dimasukkan. Atau untuk marketing, promosi, upload medsos, seperti itu juga bisa diberikan di pasca produksi. Nah, itu untuk yang breakdown budget. Selanjutnya adalah checklist. Nah, untuk checklist itu ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang produser. Nah, contohnya seperti ini checklist. Jadi ada peralatan apa saja yang dibutuhkan, itu produser harus tahu. Saya kamera, serinya apa, kameranya, lalu jumlahnya berapa. Setelah itu keterangannya, apakah itu sewa, apakah milik sendiri, apakah beli, itu juga harus tahu, karena ini hubungannya dengan nanti dimasukkan di breakdown budget. Ini untuk checklist alat. Selanjutnya setelah checklist alat, itu untuk yang produser ya. Jadi untuk yang produser contohnya seperti itu tadi, form-form desain produksinya. Jadi bisa dibuat, bisa dicontoh melalui seperti contoh yang sudah Bu Devi berikan tadi. Nah, jadi harus tahu seorang produser apa saja yang harus dibuat untuk bagiannya. Tuh. Selanjutnya kita mulai ke sutradara terlebih dahulu. Nah, di sutradara ini ada yang namanya master breakdown. Nah, master breakdown itu apa saja? Di sini sudah ada. Misalnya master breakdown itu ada yang namanya nomor, tetap kolomnya ada nomor, lalu ada I atau ada segmen, itu misalnya segmen, kalau misalnya rundown kita pakai non drama, berarti harus ada rundownnya kan. Nah, itu ditulis rundownnya segmen berapa, lalu ada I atau E, ini adalah interior atau eksterior, lalu interior itu di dalam, eksterior itu berarti di luar. Berarti tempatnya di mana? Misalnya di segmen 1 adalah tempatnya indoor, di studio berarti ditulis I. Lalu selanjutnya ada D atau N. Ini D atau night. Apakah pagi hari, siang hari, itu maksudnya D. Night, misalnya sore atau malam, itu ditulis night. N. Lalu settingnya apa?
settingnya misalnya di tempatnya di studio, kalau misalnya eksterior di luar misalnya apakah di taman atau apa. Pemainnya siapa, itu ditulis sesuai dengan rundown-nya ya, yang ada di rundown. Misalnya figuran ini kalau nggak ada ya tidak usah ditulis, make up-nya apa, natural kah atau apa, kostumnya, wardrobe-nya apa, itu ditulis. Misalnya memakai celana panjang, kasual, misalnya seperti itu ditulis di kostum. Selanjutnya adalah properti. Hand propertinya apa yang melekat di talent itu, atau bisa properti ini lebih ke setting tempatnya gitu. Terus adegannya apa, setelah itu adegannya apa ditulis, itu harus sesuai dengan rundown-nya. Jadi sutradara harus melihat rundown-nya terlebih dahulu, direktor. Berikutnya setelah master breakdown ada yang namanya director shot. Nah, director shot di sini adalah lebih ke pengambilan, konsep pengambilan gambar yang mau diproduksi. Jadi di setiap adegan itu pengambilan gambarnya seperti apa itu bisa dijelaskan, dituangkan di dalam director shot itu. Contohnya seperti ini. Nah, director shot itu juga harus dibuat oleh kameramen, jadi dibantu oleh kameramen juga. Jadi tidak hanya seorang sutradara juga, tapi seorang kameramen juga harus membantu ya, membuat yang namanya director shot. Nah, contohnya bisa seperti ini untuk director shot-nya. Jadi sama dengan yang lain, harus ada yang namanya production company sampai durasinya. Lalu di kolomnya ada nomor, ada segmen atau scene. Kalau kita menggunakan rundown berarti itu adalah segmen. Kalau kita menggunakan naskah skenario berarti kita adalah scene gitu. Jadi terus angle-nya apa, shot-shotnya apa, lalu moving apakah ada pergerakan kamera, ditulis di situ. Lalu adegannya apa, di sini ini bisa ditulis adegannya. Nah, acuannya dari mana sutradara membuat ini? Berarti acuannya adalah dari naskah yang sudah dibagikan oleh penulis naskah gitu. Itu untuk director shot. Jadi sutradara itu ada master breakdown, ada director shot, lalu ada floor plan yang sudah kemarin sudah dijelaskan, lalu ada foto lokasi. Floor plan dan director shot itu bisa dibantu oleh kameramen dalam pembuatan. Selanjutnya adalah penulis naskah. Nah, penulis naskah ini yang pertama adalah perlu ada yang namanya casting list. Nah, casting list di sini contohnya selain naskah yang pertama yang perlu naskah. Selanjutnya adalah casting list. Formnya seperti apa? Sama dengan yang form-form tadi. Di atasnya harus ada ini keterangannya. Selanjutnya ada kolom tokoh, karakter, talent gitu. Ini misalnya nama tokohnya, nama di naskah. Kalau kita bicara film, namanya siapa. Kalau misalnya program non-drama, berarti nama aslinya saja siapa. Terus karakternya bagaimana sifatnya. Terus fisiknya seperti apa. Terus talent, nama aslinya misalnya itu siapa. Lalu kontak personnya. Itu yang dinamakan casting list. Jadi yang ditulis di sini adalah lebih kepada talent utamanya gitu.
Itu ya, jadi yang pertama untuk penulis naskah itu casting list, yang kedua bisa lebih ke naskahnya, mau menggunakan apa, mau kalau non drama berarti kita menggunakan rundown, tapi kalau drama berarti kita menggunakan skenario, sedangkan kalau untuk apa namanya feature kita bisa menggunakan naskah 2 kolom. Nah, itu tadi beberapa desain produksi yang harus diperhatikan oleh kru-kru produksi, mulai dari produser, sutradara, dan penulis naskah. Untuk pertemuan berikutnya akan Bu Devi jelaskan form produksi untuk kru-kru yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sehat selalu.